Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Sufyan Diriandi dengan NPM 247828033 dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah kuis assignment ya dari analisis data untuk TI. Nah, di sini di kuis assignment ini kita disuruh untuk membuat sebuah video rekaman ya, video hands-on untuk menjelaskan mengenai data cleaning. Nah, apa sih sebenarnya data cleaning itu? Data cleaning itu adalah sebuah fitur dalam kode Python gitu untuk membersihkan ya, sebenarnya membersihkan seperti namanya, membersihkan dari data-data yang misalnya ada duplikasi. Misalnya datanya ada namanya si Yusuf, nama Yusufnya ada 10. Nah, jadi di situ kita akan duplikasi-duplikasi data itu akan kita hilangkan. Terus juga data-data redundan kita juga akan membersihkannya. Ada missing value, misalnya value-nya seharusnya apa tapi ternyata value-nya hilang. Nah, itu kita akan membersihkannya juga supaya dia tetap konsisten. Misalnya ada juga data-data yang inkonsisten dan segala macamnya. Nah, di sini kita juga akan menyajikan sebuah deskripsi statistik deskripsi kuantitatif. Nah, jadi kan data itu dibagi menjadi dua, ada deskriptif dan kuantitatif. Kalau deskriptif itu dalam bentuk seperti penjelasan seperti itu. Kalau kuantitatif itu dalam bentuk nilai. Nilai-nilai seperti misalnya angka, value dan segala macamnya. Selanjutnya kita akan hasil yang diharapkan adalah untuk supaya si dataset ini berjalan dengan lancar dan menjalankan tugas-tugas yang ada di bawah sini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat nama datanya. Nama datanya ini adalah Agnes Housing, no spasi, .csv. Nah, jadi dia menggunakan data CSV. Untuk datanya sendiri dia berjumlah ada 2.931 kolom ya. Dan barisnya ada banyak. Ya, ada banyak sekali. Sampai banyak lah intinya. Selanjutnya kita akan tujuan analisis tadi saya sudah jelaskan di bagian pertama ya. Untuk membersihkan data dan juga akan menganalisis statistik deskriptif dan juga kuantitatifnya. Jadi kita akan membagi antara nilai deskriptif dan juga nilai kuantitatif. Nah, tujuan kedua, nah, sini kita akan mempersiapkan data. Jadi data ini akan kita coba masukkan ke dalam kode, membuat sebuah kode yang akan supaya data ini dapat disiapkan di lingkungan kerja dan memuat sebuah dataset dengan jelas. Yang pertama ini ada software yang digunakan. Kita akan menjelaskan software yang digunakan sendiri. Kita menggunakan sebuah what the set. Kita menggunakan Google Colabs ya. Nah, Google Colabs sendiri di sini bertujuan untuk memproses dari kode-kode yang ada di atas ini dan dijalankan dengan memasukkan data yang ada. Ini datanya. Nah, jadi ya seperti itu. Nanti kita akan coba jalankan ulang ya. Lalu selanjutnya kita akan coba cara membaca dataset .csv. Nah, untuk cara membacanya di sini kita menggunakan pertama kita menggunakan fitur import dulu ya, import PD. Ini bertujuan untuk mengimport library padas dalam memberi alias PD. Nah, padas adalah library utama untuk memanipulasi data tabular di Python. Nah, untuk membaca filenya sendiri kita menggunakan fitur df atau df PD ya, ini untuk PD-nya ini padasnya. Terus kita read csv. Jadi kita akan meread csv. Selanjutnya CSV yang kita read ini akan masuk ke dalam media konten dan Agnes Housing. Jadi kalau biasanya kita harus memasukkan data terlebih dahulu di sini, kita bisa memasukkannya langsung dari sini. Nah, misalnya kita di download mana Agnes Housing, nah ini kita tinggal masukkan. Oke, jadi dia akan terhapus kalau misalnya dia tidak dimasukkan lagi. Kalau kita jalankan ulang, nah dia akan otomatis membaca data yang ada di dalam sini. Nah, data ini dia tersimpan di contents.
Nah, contents, contents, where is contents? Ya, intinya di situ. Di sini ada contents, baru nanti masuk di dalam admin housing. Ya sudah lah ya. Coba kita lihat dulu ya, contents di mana ya, contents ya? Contents, contents, contents. Is to on. Nggak ada konten di sini. Sebenarnya terlalu banyak. Nanti ada folder namanya contents, baru dia nanti di dalam contents dia akan masuk si admeshousing.csv. Oke. Nah, di sini di perintah kedua sebenarnya di nomor 2 ini cukup simpel. Dia hanya akan membaca sebuah dataset, lalu dia akan mencoba untuk melakukan menampilkan tapel ya, tapel atau baris kolom, sehingga kita tahu sebenarnya dimensi datasetnya ini ada berapa gitu. Untuk kolomnya sendiri dia ada 82 ya, rows-nya ada 5. Gitu bisa lihat di sini ada datanya banyak ya. Nah, ini ada 230 dan kolomnya itu ada 82. Kenapa dia tidak 231? 231 karena untuk yang pertama itu dia adalah bagian judul, jadi dia tidak dihitung. Nah ya, ini judul, jadi dia tidak dihitung. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke nomor 2, nomor 3 ya. Di sini kita akan coba untuk memeriksa awal data. Nah, tujuannya itu kita akan memahami struktur dari tipe data yang dijelaskan. Nah, di sini untuk si Atlas Housing atau di dalam kode saya di sini, dia akan coba kita periksa dulu outputnya. Fitur mana saja yang masuk dalam kolom kuantitatif. Nah, di sini dalam kode-kode ini dia itu akan memisahkan kolom kualitatif dan kuantitatif. Dia menggunakan 6 columns. Nah, karena kuantitatif itu berupa angka, maka dia menggunakan 6 atau numbers. Nah, kalau si kualitatif, dia itu karena bersifat seperti deskriptif itu dia masuknya ke dalam objects. Objects itu jadi dia pakai cat. Cat ini sebenarnya mirip kayak perintah yang ada di dalam Linux ya. Dia kalau untuk membaca sebuah teks dia akan menggunakan fitur cats. Terus dia akan ya ini dia akan menyelect data type-nya, include-nya. Include ini ada uh, ya, memilih kolom. Dia akan memilih kolom tipe numerik, ya integer dan juga float, dan menyimpan daftar nama tersebut ke dalam 6 columns. Nih, columns, data type-nya. Seperti itu. Nah, di sini ditemukan bahwa jumlah variabel kuantitatifnya itu ada 39 dan juga kualitatifnya itu ada 43. Di sini, nah ini printnya itu di bagian bawah. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke dalam nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kita akan mengecek duplikasi dan inkonsistensi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan tidak adanya data ganda atau kategori yang tidak konsisten yang dijelaskan dalam hasil dfduplicate.sum. Nah, di sini dalam kode pertama ini ya, ini untuk ngecek data duplikatnya itu menggunakan duplikat df duplicated.sum. Jadi di sini dia akan menghasilkan ya boolean series yang menandai baris yang dianggap duplikat dan true jika duplikatnya itu memunculkan kemunculan kedua atau lebih. Jadi misalnya datanya itu muncul 2 kali atau lebih, dia akan memasukkan datanya itu duplikat, maka dia akan true. Dan dia akan untuk sumnya itu akan menghitung total baris dari duplikatnya. Setelah itu di analisis data duplikat itu yaitu di bagian if duplicate sama dengan 0, maka dia akan print tidak. Nah, kalau 0, maka dia tidak ditemukan data duplikat. Tapi kalau misalnya salah, maka dia akan ngeprint terdapat duplikat. Data duplikatnya itu akan dimasukkan ke dalam data ini, baru di baris duplikat perlu dilakukan penghapusan seperti itu.
Untuk N itu untuk new lens ya. Terus 2 di sini ada check inconsistency pada kolom kategori. Contohnya itu di neighborhood. Nah, ini di sini print, kita akan nge-print sebuah contoh nilai unik pada kolom neighborhood. Di sini unique neighbor unik. Jadi dia akan mencari nilai-nilai unik dari si kode yang ada. Coba kita cek di sini. Ini terus dia akan nge-print ringkasan hasil ya. Jadi kalau misalnya coba kita cek ya. Di sini ada jumlah data duplikat, data setnya itu ada 0 ya karena dia tidak menemukan data duplikatnya. Terus di sini untuk nilai unik pada kolom neighborhood itu ada namanya si Gilbert, si names si Gilbert. Kenapa dia dibilang unik? Karena biasanya dia menggunakan huruf besar dan juga huruf kecil secara bersamaan. Gitu. Ini ada huruf kecil ya. Nih. Dia pakai lens lowercase dan pakai lowercase sama lens lowercase height. Nah, jadi seperti itu. Dia akan ngeprint nama-nama yang emang dikiranya unik karena dia memakai huruf besar dan huruf kecil secara bersamaan. Terus ini ada kategori kolom neighborhood seragam tidak diinkonsistensi. Tidak ada inkonsistensi penulisan. Jadi karena penulisannya sudah ditulis secara konsisten, maka dia tidak menemukan data inkonsisten. Terus di sini kesimpulannya, ya di sini dia akan mengambil data dari si ini, si data duplikat yang pertama. Jadi ditemukan bahwa data tidak memiliki duplikasi. Lalu untuk nilai kategori pada kolom neighborhood, dia tidak menemukan seragamnya sudah cukup konsisten. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa ada inkonsistensi pada data di neighborhood. Selanjutnya nomor 5, kita akan mengecek missing value. Nah, missing value ini bertujuan untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Nah, di sini dia dijelaskan menggunakan data ini menghitung jumlah data kosong di setiap kolom. Nah, ini missing value-nya dia akan missing sama dengan df.null.sum short value residing false. Seperti itu. Nah, di sini dia akan mengeprint 10 kolom dengan nilai kosong terbanyak. Jadi dia akan mengeprint 10, cukup 10, tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, nilai kosongnya di sini ada sangat banyak ya. Def null short. Nah, dia akan menge-short juga value-nya, ascending. Terus dia akan mengeprint missing head-nya. Seperti itu. Ini seperti ini jadinya. 10 kolom pertama, ini ada beberapa macam ya. Terus datanya ini jumlah data yang missing value. Di sini ada visualisasi missing value. Nah, jadi akan import Seaborn S. Head map df.insan char files title visualisasi missing value. Terus di sini dia akan menghitung persentase missing value tiap kolom. Nah, ini persentasenya ada di sini. Nah, ini. Jadi kalau buat divisualisasinya dia akan memvisualisasikan secara tabel seperti ini. Ini ordernya. Jadi di bagian putih-putih ini dia melihat data yang sangat banyak. Gitu. Kalau sampai yang 3000 maka dia akan terlihat sangat tebal. Nah, ini ada persentase missing value-nya. Persentasenya untuk si for QC ini sampai dinilai 99%. Dan yang ini 96 sampai ke paling bawah ini 5%,42. Oke, jadi saya akan di bagian nomor 6 yaitu cek outliner. Jadi sebenarnya apa sih outliner itu? Ya kita akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi outliner itu adalah sebuah observasi yang memiliki nilai jauh berbeda dari sebagian besar data lain dan distribusi. Nah, secara kualitatif outliner itu biasanya bernilai sangat kecil atau sangat besar dibandingkan rentan data umumnya. Jadi sebenarnya si data yang ada itu ada batasannya yaitu dengan outliner. Nah, outliner ini
Contohnya misalnya datanya itu terlalu kecil. Jadi kalau misalnya batasnya itu di 10, paling kecilnya 5. Nah, jadi outliner itu di antara di lebih dari 10, misalnya 11, 12, 13 dan selanjutnya, atau mungkin 1, 2, 3 sampai 4. Nah, itu outliner. Nah, outliner biasa terjadi karena kesalahan input, pengukuran, ataupun karena karakteristik khusus. Misalnya itu rumah mewah yang emang kita bisa analogikan di tempat ini, yaitu rumah mewah yang emang harganya itu sangat tinggi dibandingkan rumah yang emang tidak punya tidak terlalu mahal gitu. Yang kedua di sini jelaskan mengapa kita melakukan deteksi outliner sebelum analisis deskriptif atau modeling. Jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu deteksi terlebih dahulu? Karena outliner ini dapat mempengaruhi statistik pusat, ya, khususnya min, sehingga rata-rata bisa menjadi tidak representatif. Nah itu. Jadi kalau misalnya outliner tidak dihilangkan, maka dia rata-ratanya akan sulit untuk dicari karena dia tidak representasi. Terus juga outliner juga dapat meningkatkan varias atau standar deviasi yang mempengaruhi pada pengukuran depresi dan model statistik. Nah, terus ini juga dia biasanya bisa eh, terjadi karena banyak model, ya, yaitu seperti regresi atau linear, dan sensitif. Nah, dia juga sensitif terhadap outliner yang dapat menghasilkan parameter yang bias. Outliner juga mengetahui, kita dapat ketika kita mengetahui outliner, maka kita juga dapat membantu kita untuk memutuskan apakah data ekstern atau data itu bisa valid dipertahankan atau ada kesalahan yang perlu kita bersihkan atau dikoreksi. Dan ketiga ada tujuan variabel dan numerik yang akan dicek. Contohnya mount change atau total change seperti itu. Kenwood. Ini variabel numerik yang rekomendasi untuk dicek adalah saya mengambil Atmes Housing di Atmes Housing, yaitu database property variabel. Nah, biasanya berpotensi outliner seperti sell price atau harga jual rumah. Ya, karena harga jual rumah itu kan terkadang harganya nggak sama, ya, apalagi perbedaan harga di antara rumah rata-rata yang dibeli oleh gaji karyawan dengan orang yang punya usaha besar itu pasti akan sangat berbeda seperti itu. Dan harga rumah yang besar dan kecil itu biasanya lebih berbanding terbalik seperti itu. Nah, terus ada lift area atau luas area itu di atas sana. Biasanya kan luas area di atas sana itu nggak mesti bisa diukur secara presisi, ya, karena namanya luas area seperti itu. Terus ada ukuran ruangan juga mungkin ekstern, ya. Dipilih variabel yang relevan yang memang berpotensi untuk mempengaruhi analisis pemodelan. Misalnya sell price atau width area adalah pilihan yang standar. Oke, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai alasan, ya, jelaskan alasan memilih kategori tersebut. Contohnya saya memilih memeriksa Monty Chain. Kenapa sih saya memilih si sell price? Karena sell price ini menunjukkan outcome utama atau harga. Jadi karena sell price ini harga harga yang terlihat sangat jelas, makanya dia juga termasuk jadi hal yang penting untuk model prediksi, karena dengan harga yang mahal pasti setidaknya dia punya model desain atau kualitas yang bagus gitu, dan itu juga bisa menjadi prediksi kita untuk mencari tahu atau membeli rumah tersebut. Luas bangunan, ya, itu biasanya kan eh, luas bangunan nggak mungkin dong rumah yang harga yang kecil itu bisa harganya sangat mahal banget gitu, mungkin aja, tapi kan itu sangat jarang terjadi. Jadi kalau misalnya luas bangunannya sudah sangat besar, pasti untuk harganya akan melambung tinggi. Jelaskan, gunakan visualisasi bootleg histogram dan pilih salah satu untuk deteksi outliner. Pilih salah satu block spot. Nah, ini adalah yang saya pilih, ya, yaitu block spot, outliner, luas area, dan overall qual. Nah, jadi
Si histogram ini, jadi histogram ini atau blockspot ini akan menampilkan median Q1 dan Q3 whisker dan titik outliner luar whisker. Jadi dia akan sangat mudah dipahami karena dia berpengaruh dengan load area dan juga overall qual seperti itu. Ini load areanya di sini ada 127 dan overall itu ada 4. Ini ada contoh kodenya. Ini yang ini flat figure, fungsi size-nya itu 10,4, jadi dia untuk ukurannya itu dia 10 untuk panjangnya dan 4 untuk tingginya. Seperti itu. Datanya ada title, ini title-nya di sini, part show untuk show-nya, terus yang ada hitung ya equal Q1 dan Q2 ini seperti ini. Dan ya seperti itu. Kita bisa langsung ke dalam soal yang ketujuh, yaitu statistik deskriptif kualitatif, yaitu tujuan itu akan menggambarkan data numerik secara ringkas yang dijelaskan hasil describe atau tabel mean, median, dan STB, CSV, QR. Di sini kita membuat sebuah code ya di nomor 7 ini. Jadi tujuan dari statistik deskriptif dan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara ringkas dan terstruktur dengan menampilkan ukuran pemusatan seperti min dan median. Nah, serta ukuran penyebaran seperti standar deviasi, QR, dan juga CSV. Ini kalau kode yang digunakan, kita menggunakan kodenya cukup sedikit ya, yaitu untuk menghitung statistik deskriptif dasar, yaitu stat-des sama dengan df 6 columns describe. Nah, seperti ini. Ini untuk min-nya, kan kolom seperti ini kalau ini baris, jadi kolom untuk si min-nya seperti ini. Terus ada yang ke stat 75%. Nah, ini 75% sampai ya ini 50%. Karena 70 sampai 25%. Jadi dia diambil tengahnya 20%. Stat dash ini untuk koefisien CSV, CV ini itu untuk CV-nya. Kalau describe ini sebenarnya dia berfungsi untuk describe ini ya, dia berfungsi untuk menghitung statistik deskriptif. Nah, kalau si 6 columns ini dia berfungsi untuk lalu 6 columns itu berfungsi untuk menyimpan datanya seperti itu. Kalau statistik yang dihasilkan mencakup count, jumlah valid, rata-rata itu di standar devisinya di 25, 50 sama 75. Tapi di sini masuknya ke 50 yang jadi judulnya seperti itu. Kalau QR menambahkan kolom baru bernama QR atau interquartile range atau EQR adalah jarak antara kuartil dan ketiga yaitu Q3 sama dengan 75 dan kuartil pertama yaitu Q1. Nah, ini digunakan untuk melihat berapa lebar sebaran tengah data. Nah, nilai QR besar, data bervariasi dari nilai kecil QR kecil, dan data relatif rendah. Untuk yang ini bagian ketiga, statback, ini CV. CV ini sebenarnya dia menambahkan kolom koefisien variasi atau coefficient of variation. Nah, CV ini mengukur tingkat variasi relatif, jadi terdapat rata-rata tanpa bergantung pada satuan. Nah, semakin besar CV, maka semakin besar juga variasi datanya. Misalnya di sini CV-nya 0, ya 0, semua di sini. Kalau dia 0,0 lebih besar atau kurang dari 0,1, maka dia datanya sangat stabil. Tapi kalau misalnya 0,1 sampai 0,3 datanya itu moderat. 0,1 ini lebih kecil, jadi dia stabil yang dia. Ini kalau ini dia masuknya ke moderat. Nah, kalau 0,3 ke atas dia itu sangat tinggi.
Apalagi kalau kita lihat ini mas area ini sangat tinggi ya. Jadi memang itu. Kalau ini udah jelas dia adalah outliner ya, seperti itu. Terus ini kalau yang di nomor 3 Desmin 50% yang ini. Nah, jadi dia akan menampilkan variabel 10 numerik yang pertama dan 5 nilai utama, yaitu min rata-rata, median, 50%. Hasilnya berupa tabel ringkasan statistik ini. Oke. Jadi di sini untuk ringkasannya ya, jadi dia harus akan menampilkan sebuah rata-rata, terus dia akan median 50%, selanjutnya dia akan standar devisi atau STD, yaitu mengukur berapa jauh nilai yang data yang menyebar dari rata-rata. Terus kalau si CV ini dia koefisien variasi atau menggambarkan variasi relatif tanpa melihat satuan, misalnya CV sell price dan lain-lain. Nah, ini kalau QR dia akan menunjukkan sebaran 50% data di tengah distribusi. Oke. Kita akan lanjut ke nomor 8 yaitu statistik deskriptif kualitatif. Nah, ini tujuannya akan menunjukkan distribusi kategori yang dijelaskan. Nah, kita akan menjelaskan kodenya, frekuensi dan persentase. Jadi kalau untuk kolom kategori, jadi ini untuk fact, DF, neighbor, ini menghitung frekuensi dan presentasi kategori untuk kolom neighborhood. Nah, jadi dia akan menghitung presentasi kategorinya. Nah, di sini ada fit DF neighborhood value columns counts. Jadi dia akan menghitung ya. Kalau present value counts, dia juga akan ya menghitung value counts. Normalize-nya itu true. Ini 100. Nah, di sini dia akan menggabungkan hasil ke dalam satuan data frame. Nih. Jadi dia akan menyatukan ke dalam satuan data frame. Terus kalau tampilan 10 besar, ini dia menggunakan perintah print distribusi kategori pada variabel neighborhood. Hasil cut head 10. Jadi dia akan menampilkan 10 teratas ya, 10 teratas di sini. Menentukan kategori dominan. Domain kategori hasil cut index 0 sama domain value hasil cut 0,1 seperti itu. Kategori domain adalah names dan dengan presentasi 15,12%. Jadi karena dia presentasi yang paling besar dan juga names ini frekuensinya paling besar ya, itu maka dia masuk ke dalam dominan ya, dia yang paling dominan seperti itu. Yang ke-9 kita langsung saja ke dalam, mungkin kita akan jelaskan sedikit ya mengenai penjelasan dari sini. Frekuensi itu apa? Frekuensi dan presentasi itu adalah tabel menunjukkan berapa kali setiap kategori itu muncul dan presentasinya terhadap total data. Tuh. Terus ada variabel dominan, ya tadi yang dominan itu yang paling banyak muncul, yang paling mendominasi lah makna terhadap konteks data. Jadi dominasi kategori tertentu misalnya names bisa menunjukkan bahwa area tersebut memiliki jumlah rumah terbanyak dalam dataset. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke nomor 9. Yaitu tentang visualisasi data. Ini ada visualisasi datanya ya. Mempelajari distribusi hubungan antara variabel yang dijelaskan. Jenis grafik yang digunakan yaitu histogram, block exploit, dan bar chart. Ini surprise ya. Nah, jadi kalau kita bahas satu ya, sini adalah kodenya si histoploid. Nah, ini SNS histoploid ini dia digunakan untuk menampilkan histogram dengan harga rumah sell price, yaitu parameternya KDE sama dengan true, atau menambahkan kurva kepadatan atau descriptive curve
agar si pola ini terdistribusi data dengan terlihat halus gitu. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana persebaran harga rumah, apakah normal, miring, atau memiliki ekor yang panjang seperti itu. Kalau SNS Exploit Give Area dia ini membuat scalar plot yang memperlihatkan hubungan antar luas bangunan. Karena dia pakai lift area tadi ya, itu kan buat si area. Nah, kalau harga rumah si sell price dengan harga rumah atau sell price. Jadi dia menghubungkan antara luas dan juga harga rumahnya. Setiap titik mewakili satu rumah dan plot ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara linear semakin luas semakin mahal atau terdapat outliner yang menyimpang daripada pola umumnya. Ini ada yang ini outliner menyimpang dari ini seperti itu. Nah, hasilnya di sini kita bisa melihat bahwa terdapat di histogram atau distribusi miring kanan. Nah, artinya sebagian besar rumah memiliki harga yang menengah ke bawah, sementara harga yang sebagian kecil rumah yang harganya sangat tinggi. Seperti ini. Jadi sini kita akan langsung ke style plot yang ini. Jadi grafik menunjukkan hubungan positif. Oh, ini grafik. Jadi semakin luas bangunan maka semakin tinggi juga harga rumahnya. Seperti itu. Ini harganya. Oke, kita langsung saja ke dalam ringkasan. Nah, ringkasan di nomor ke 9 ini. Ini harusnya nomor 10 ya. Enggak salah. Histogram itu menunjukkan bahwa harga rumah cenderung miring ke kanan, menandakan adanya rumah-rumah dengan harga sangat tinggi. Nah, kalau square plot itu memperlihatkan korelasi positif antara luas bangunan dengan harga rumah. Jadi semakin luas bangunan, maka semakin mahal harga jual. Hasil visualisasi ini konsisten dengan visualisasi statik deskriptif dan di mana data menunjukkan sebaran tidak sistematis antara nilai eksternal dan outliner. Di sini ya kita udah membuatkan jenis grafik dan juga kaitan grafiknya itu udah kita jelaskan dan kaitan dengan hasil statistik deskriptifnya itu. Nah, ini udah kita jelaskan juga. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan coba meringkas dari materi ini. Itu ringkasan kita menemukan ada beberapa temuan utama ya di sini. Berdasarkan hasil eksklusi dari data saya, tidak ditemukan duplikasi manapun dan inkonsistensi kategori, sehingga dataset dinilai bersih dan siap digunakan untuk tahap visual analisis lebih lanjut. Nah, dari hasil statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa sebagian besar variabel numerik seperti sell price dan gear lift area memiliki distribusi miring ke kanan atau right square. Ini menandakan bahwa ada beberapa nilai ekstern dengan harga rumah yang sangat tinggi. Terus kita juga menemukan ada hubungan antara luas bangunan dan harga rumah. Jadi semakin luas luas bangunan, maka semakin tinggi juga harga yang dimiliki oleh rumah tersebut. Di sini ada kesiapan data untuk analisis lanjutan. Jelas setelah melalui beberapa tahap pengecekan duplikasi dan segala macamnya, analisis deskripsi visualisasi dan data ini dapat dinyatakan bahwa siap untuk dianalisis lanjutan seperti pemodelan regresi atau prediksi harga rumah. Jadi tidak perlu pembersihan tambahan selain mungkin ada penanganan mirror terhadap outliner ekstern agar model statistik lebih stabil. Jadi kalau misalnya outlinernya terlalu banyak, maka nanti model statistiknya itu akan ribet dan miring gitu. Oke, untuk ucapan penutup terakhir ya. Jadi di sini praktikum kita dapat memberikan kita pelajaran ya bagaimana kita belajar mengenai data cleaning ya. Kita mengecek juga menganalisis data itu karena sebelum kita melakukan sebuah pemodelan pada data yang kita punya seperti dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah data ini siap untuk dianalisis
pemodelan selanjutnya atau tidak. Karena jika tidak, maka daripada kita mendapatkan hasil yang akurat, malah kita menemukan hasil-hasil yang tidak akurat dan malah mungkin bisa terjadi error ketika kita melakukan sebuah pengodingan atau penganalisisan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini sangat penting untuk mengetahui cara melakukan data cleaning dan juga analisis statistik deskriptif. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat sore.